Apa kabar kalian semua? Baik. Oke, kalau baik berarti kita mulai. Yuk, ketua kelas siapa pemimpinnya? Siapa? Ready? Yes. Let's play. Finish. Ignition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Kalisti. How are you today? Good morning students, I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Oke, terima kasih semuanya anak. Hari ini hari apa? Sekarang kita hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023. Siapa yang sudah masuk hari ini? Saya? Agil. Kenapa mereka tidak masuk? Sakit. Oke. Karena banyaknya yang sakit, berarti kita harus menjaga kesehatan lebih apa? Lebih baik lagi, ya. Jadi supaya tidak sakit, kita harus banyak-banyak apa? Minum vitamin. Oke, semuanya. Hari ini kita akan belajar IPA dan Bahasa Indonesia. Ya, pembelajaran tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku. Pembelajaran 2. Ya, sebelum dimulai Bapak bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Seperti biasa, 1 adalah melalui kegiatan menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu mengemukakan isi teks pidato dengan benar. Kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu mengembangkan isi teks pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang benar. Ketiga, melalui kegiatan menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu mengkategorikan ciri-ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas dengan baik. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menunjukkan ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas dengan baik. Oke, itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional dengan lagu Ibu Kita Kartini, ya. Semua berdiri dulu, nak. Ini videonya agak rusak, ya. Semua berdiri. Apa lagu Ibu Kita Kartini? Apa? Oke, yuk. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sudah? Oke, kalau sudah yuk kita duduk semuanya. Ya, terima kasih. Baru muter ini saya. Kita terus. Ya, sekarang kita masuk materi pertama bahasa Indonesia. Tentang apa tadi? Tentang teks pidato. Bapak putarkan video, kamu saksikan. Bagaimana kabar juga? Kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ica untuk materi bahasa Indonesia siswa kelas 6. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yang dicapai adalah menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Kamu pasti pernah menyaksikan seseorang berpidato di televisi atau secara langsung. Pidato biasanya dilakukan di depan orang banyak sambil memegang mikrofon. Pidato dilakukan untuk memberi informasi tentang suatu hal kepada orang banyak.
Saat melakukan pidato diperlukan adanya orator dan audensi. Orator adalah orang yang ahli berpidato, sedangkan audensi adalah orang yang mendengarkan orang atau orator berpidato. Sebelum memberikan pidato di depan umum, orator biasanya melakukan persiapan. Orator dapat menulis naskah berdasarkan tema yang akan dibacakan di depan audensinya. Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Tema pidato itu banyak sekali contohnya, misalnya kayak kesehatan, pendidikan, kebersihan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua, kalimat sapaan. Ketiga, kalimat pembuka. Keempat, bagian isi. Kelima, bagian penutup. Dan yang keenam adalah salam penutup. Mari kita baca contoh teks pidato berikut ini. Contoh salam pembuka. Bagian pertama salam pembuka. Contohnya adalah selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ini adalah contoh dari salam pembuka. Ya, ini merupakan salam pembuka dari teks pidato ya. Ada selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi biasanya ada juga selain itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Biasa seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, ini adalah kalimat sapaan. Contohnya, yang saya hormati Bapak Camat Jati Agung. Yang saya hormati warga desa Jati Mandiri. Oke, ini merupakan contoh dari kalimat sapaan. Biasanya setelah pembuka baru ada sapaan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru gitu ya. Yang terhormat Bapak Camat Jati Agung atau dan lain-lain ya. Selanjutnya, ini adalah contoh kalimat sapaan. Yang ketiga adalah kalimat pembuka. Marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di Balai Kecamatan dalam keadaan sehat. Pada pagi ini, izinkan saya, Kepala Kelurahan, ingin menyampaikan beberapa gagasan agar lingkungan desa Jati Mandiri menjadi lebih bersih dan indah. Ini adalah contoh bagian kalimat pembuka. Dan selanjutnya adalah bagian isi pidato. Lingkungan yang bersih merupakan cerminan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian untuk turut serta membangun dalam menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari lingkungan kita masing-masing. Untuk menjaga kebersihan lingkungan akan diadakan kerja bakti setiap hari Minggu pada pagi hari. Nah, contoh isi pidato. Dan bagian penutup, contohnya adalah, oleh karena itu, saya harapkan partisipasi seluruh warga untuk berperan serta dalam kegiatan kerja bakti. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir adalah bagian salam penutup. Kita dapat cukup mengucapkan selamat pagi atau salam lain sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dari teks pidato tersebut dapat kita peroleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, orator.
Oratornya adalah kepala kelurahan. Yang kedua, audensi. Audensi pada pidato tadi adalah Bapak Camat Jati Agung dan warga desa Jati Mandiri. Ketiga, tempat acara Balai Kecamatan. Keempat, tema pidato adalah kebersihan lingkungan desa. Isi pidatonya adalah Bapak Lurah mengajak seluruh warga desa Jati Mandiri untuk menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari lingkungan rumah dan mengajak kerja bakti setiap harinya. Pesan pidato: warga desa Jati Mandiri ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan lingkungan rumah dan mengikuti kerja bakti. Ini adalah isi pidato dari pertama. Oke, jadi video pidato ini sudah disaksikan oleh kalian kan? Jadi ada banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentang apa ini? Orator. Orator itu siapa tadi? Kepala kelurahan. Setelah itu audiensi. Audiensi itu maksud siapa? Bapak Camat. Setelah itu tempat acara. Tempat acaranya di mana? Balai Kecamatan. Lanjut tema pidatonya tadi kebersihan. Yang kelima apa ini isinya? Audiensi, acara, tema, isi dan pesan. Isi pidatonya. Ya, isi pidatonya apa ini? Bapak Lurah mengajak seluruh warga desa Jati Mandiri Oke. Nah, setelah isi pidato, terakhir adalah pesan pidato. Apa itu pesan pidatonya? Warga desa Jati Mandiri Masih dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan lingkungan rumah dan mengikuti kerja bakti. Ini merupakan pidato. Ya. Siapa di sini yang suka berpidato? Siapa yang suka berpidato di sini? Tidak ada yang suka. Suka. Tidak ada yang suka. Oke, kalau tidak ada yang suka berarti Bapak minta di buku temanya ada ya? Ada pidato ya? Ada pidato kan? Coba kelompok siapa yang mau maju ke depan untuk baca pidato dulu? Siapa? Kal? Yuk Kal, maju Kal. Bawa bukunya Kal, baca pidatonya Kal. Halaman berapa? Halaman 15. Yuk. Kal maju, suaranya kencang. Hati-hati kabel saya. Iya. Yuk, ngadep ke depan. Di sini saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seseorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah kita senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita selalu tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita yang dididik di Indonesia. Semangat dan ketentuan Ibu Kartini akhirnya membuah hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita mengajarkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya mengingatkan peran demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan memperingati ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai
pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek, seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah kita senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok Era Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk hak kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik pejuang hak wanita maupun sebagai fondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah kita senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini dengan memahami makna Hari Kartini. Para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini generasi baru untuk terus berjuang sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai fondasi penting dalam
kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini Putri Sejati Putri Indonesia harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus kita nikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenangkan perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan tabah dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mengingatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna hari ini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Seorang peringatan ini akan muncul Kartini generasi baru untuk berjuang baik sebagai perjuangan hak wanita maupun sebagai fondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek, seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Ibu kita Kartini Putri Sejati Putri Indonesia harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, setiap namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah kita senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memakai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya, berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan. Untuk meningkatkan peran wanita, Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara.
tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek, seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Soeb Pratma. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus kita selalu syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah kita senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan ketangguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari ini, Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai fondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Pratma. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa, ya. Antara dewasa dengan yang masih kecil berbeda tidak? Berbeda. Dan itu disebut dengan apa namanya? Pubertas. Ya, tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga. Ya, Bapak akan tampilkan video tentang masa pubertas. Disaksikan dulu ya. Ya, silakan disaksikan. Pubertas. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian, karena kalian dapat mencatat informasi-informasi penting yang akan saya sampaikan. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang, tak terkecuali manusia. Manusia mengalami masa pertumbuhan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Masa kanak-kanak yaitu antara usia 5 hingga 12 tahun. Pada periode ini, pertumbuhan fisik mulai meningkat baik tinggi badan maupun berat badan. Beberapa anak dapat membaca angka-angka dan huruf-huruf tertentu.
Di atas usia ini, anak telah berkembang dalam kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan beralasan. Pada usia yang sama, anak telah matang emosinya dan belajar bergaul dengan orang lain. Setelah masa kanak-kanak manusia sebelum menuju ke dewasa, manusia mengalami proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan masa pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja atau dewasa karena telah mengalami berfungsinya organ reproduksi. Pada masa pubertas, anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi reproduksi. Masa pubertas antara satu orang dengan orang lain tentunya berbeda. Usia pubertas pada laki-laki biasanya berkisar antara usia 10 sampai 14 tahun. Sementara itu, usia pubertas pada perempuan biasanya berkisar antara usia 9 sampai 13 tahun. Pada masa pubertas, terjadi perubahan fisik yang sangat terlihat. Hormon-hormon reproduksi mulai berfungsi. Jadi, setiap orang akan memasuki masa pubertas pada waktunya masing-masing. Inilah yang membuat beberapa temanmu kelihatannya masih tampak seperti anak-anak, sementara teman-teman yang lain sudah terlihat lebih dewasa. Ketika kamu memasuki masa pubertas, mungkin kamu selalu merasa lengan baju kamu dan celana panjangmu menjadi lebih pendek dengan cepat. Ini disebabkan tubuh kamu sedang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Biasanya masa ini berlangsung antara 2 hingga 3 tahun lamanya. Ketika pertumbuhan tersebut mencapai puncaknya, beberapa orang akan bertambah tinggi badannya 12 cm atau lebih dalam setahun. Pertumbuhan selama masa pubertas ini diakhiri dengan dilihat usia pubertas laki-laki antara umur berapa itu? 10 sampai 14 tahun. Sedangkan perempuan dari umur 9 sampai 13 tahun. Nah, laki-laki yang di sini laki-laki. Umur berapa kalian? Hah? Umur berapa? Ada yang masih di bawah 10? Tidak ada ya? 10 ke atas semua ya? 10. Berarti sudah pubertas belum? Sudah. Kalau perempuan di sini umur berapa? 12. Ada yang di bawah 9? Tidak ada. Berarti sudah pubertas semua? Oke, lanjut. pertumbuhan tinggi badan. Setelah itu, tinggi badan tidak akan bertambah lagi, dan saat itu kamu sudah mencapai tinggi badan orang dewasa. Seiring tubuh bertambah tinggi, maka perubahan lain pun akan mengikuti. Perubahan yang pertama adalah berat badan. Sejalan bertambahnya berat badan, maka kamu akan terlihat pula perubahan pada bentuk tubuh kamu secara keseluruhan. Pada masa pubertas, tubuh laki-laki dan perempuan mengalami perubahan. Ada dua jenis perubahan yang terjadi pada masa pubertas, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer disebut juga perubahan utama yang terjadi di dalam tubuh. Dan perubahan primer selalu diiringi perubahan sekunder. Perubahan sekunder disebut perubahan fisik atau perubahan yang ciri-cirinya tampak pada tubuh laki-laki maupun perempuan. Perubahan primer pada laki-laki jika telah mengalami mimpi basah, sedangkan pada perempuan mengalami menstruasi. Perubahan utama atau primer pada anak laki-laki sebagai tanda memasuki masa pubertas adalah diproduksinya sel sperma atau sel kelamin jantan oleh alat tubuh laki-laki yang disebut testis. Adapun tanda telah diproduksinya sel-sel sperma adalah terjadinya mimpi basah pada laki-laki. Sedangkan perubahan utama atau primer pada anak perempuan pada masa pubertas ditandai dengan menstruasi, yang menandakan ovarium telah dapat menghasilkan sel telur. Perubahan fisik atau yang biasa disebut perubahan sekunder antara anak laki-laki dan anak perempuan tentunya berbeda. Seperti pada anak perempuan, yaitu pinggul dan payudara membesar, tumbuh rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu, suara melengking, dan munculnya jerawat. Adapun perubahan fisik sekunder pada laki-laki antara lain dada terlihat bidang, suara menjadi besar, tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu,
tubuhnya jakun, tubuhnya kumis, jambang, dan janggut, munculnya jerawat, dan meningkatnya emosi. Selanjutnya menghadapi masa pubertas. Yang laki-laki, ciri-cirinya tadi sudah ada belum di kalian? Kumis sudah ada, jakun sudah, suara sudah besar ya, sudah besar ya. Kalau yang perempuan suaranya udah melengking, sudah melengking, sudah beda ya suaranya ya. Ya oke. Nah, dengan adanya ciri-ciri pubertas itu berarti kita cara menghadapinya bagaimana? Seperti ini. Pubertas. Pertama, Pada masa pubertas, manusia tidak hanya mengalami perubahan fisik, melainkan juga perubahan hormon yang mempengaruhi emosi. Ketidakstabilan emosi seringkali membawa para remaja pada perselisihan dengan orang lain. Oleh karena itu, para remaja hendaknya pandai dalam mengontrol emosi. Pada masa remaja, manusia mulai mencari jati dirinya. Hal itu membuatnya mulai suka bergabung pada kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dengannya. Pada masa pubertas terjadi perubahan pola pemikiran dari pemikiran anak-anak menuju ke dewasa. Pola pikir tersebut menyebabkan munculnya rasa ingin tahu yang tinggi pada remaja. Para remaja seringkali mencari tahu dan mencoba hal-hal baru. Pergaulan yang salah dan keingintahuan terhadap hal-hal baru seringkali justru menjerumuskan remaja ke dalam hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, dalam menghadapi masa pubertas, kamu harus pandai dalam mengontrol diri. Kamu juga membutuhkan bimbingan dari orang tuamu dan gurumu. Berikut cara untuk menghadapi masa pubertas. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencari informasi tentang pubertas. Yang ketiga, memahami diri sendiri. Yang keempat, mendekatkan diri dengan orang tua. Yang kelima, mencari teman yang bisa membawa pengaruh baik. Dan yang keenam, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. oke, caranya Khususnya itu kita harus ada berapa itu? 3. Pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, 3, ini harus dilakukan ya, karena masalahnya tentang pubertas. Yang pertama, harus dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama itu tiang dari apa namanya? Hah? Tiang dari iman. Ya, kalau agama kamu tidak kuat, bisa apa? Bisa ikut di mana? Ikut pengaruh negatif. Ya. Jadi harus kuat tuh agamanya. Harus kuat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencari teman yang bisa membawa pengaruh baik. Jangan cari teman yang negatif, yang tidak baik. Contohnya apa? Misalnya ikut tawuran, gitu, ya. Misalnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Itu harus. Bagian-bagian sensitif dari organ tubuh kalian harus dijaga dan dibersihkan. Supaya apa? Supaya sehat. Ya. Untuk menjaga kesehatan alat reproduksi supaya terhindar dari segala penyakit. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jika kalian menemukan kesulitan atau ada hal yang belum dipahami, kalian dapat menuliskan pada kolom komentar. Ya, jadi pubertas itu tadi kalau laki-laki usia berapa tadi? Usia 10 sampai 13, 14. Kalau perempuan 9 sampai 13 tahun. Kalian kan sudah kelas 6, sudah umurnya sudah lebih dari 9 sampai 14. Berarti sudah masuk pubertas. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti Bapak bagikan lembar kerja peserta didik. Ya. Ketua kelompok maju ke depan saya. Ini Tania. Ya kamu. Jangan kabur saya.
Satu lagi? Siapa? Oke, sini. Ya udah, sini. Hati-hati itu. Dikerjakan berkelompok, didiskusikan bareng-bareng ya. Oke, yuk silakan. Terus layarnya kalau begitu posisinya langsung dirubah kameranya bisa nggak? Hah? Nggak bisa? Jadi posisi begitu aja? Ya benar, mungkin tadi yang videonya susah. Coba dulu. Ya, berdiskusi ya. Berdiskusi ya, nak. Hati kabelnya. Yang gini ikut ya. Waktu mengerjakannya berapa menit saya? Berapa? Sampai jalan panjangnya diangkat? 10? Ya, 10 ya? 10, jalan panjangnya diangkat 10. Ya, Fatimah ya. Mati. Kita masih dapat memaknai kehidupan hari Kartini kali ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan kesungguhannya berjuang untuk hasrat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Ada bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Apa tadi? Pubertasnya antara yang perempuan dewasa sama yang belum pubertas. Apa perbedaannya? Iya, yang belumnya apa? Tadi kan udah tuh. Ya tadi sudah kan? Ada kan? Perbedaannya kan? Kalau yang perempuan kan, nah, yang gambar perempuan itu kan ada yang masih kecil, belum pubertas, sama yang sudah pubertas kan? Kalau kata orang Inggris, before after. Before-nya bagaimana, after-nya bagaimana? Sebelumnya bagaimana, setelahnya bagaimana ya? Misalnya kayak bapak nih, dulu kecilnya bagaimana? Sekarang kan bapak jadi apa? Gede, tua, jadi tua bapak. Iya sih, jadi tua benar. Nah, ya, siapa pembacanya? Ya diskusi. Ya.
Ada yang kesusahan? Enggak. Di berbagai aspek seperti lembaga yang disebutkan oleh WR Hartman Ibu Kartini Mesri Sudati. Yuk 5 menit lagi waktunya. Ada tetapi namanya dan biarnya dapat. Ayo gimana kesusahan? Ini yang perempuan apa ciri-cirinya masa ciri-cirinya yang perempuannya kecil apa ciri-cirinya. Kalau kata orang Inggris tuh ini before, ini after, ini sebelumnya bagaimana, sesudahnya gimana, ya. Tulis perempuannya bagaimana, yang belum, sesudah bagaimana, tulis. Bin, bisa Bin? Aman? Yang tadi. Yang tadi bilang. Kamu ada catatannya? Ya udah. Ya. Ini ya keluar, udah. Itu belum. Ya, sudah? Itu kan yang depan, yang belakang. Iya, belakang dulu. Udah, jadi. Kayaknya ini lain. Iya. Isi beneran. Isi beneran, kan? Apa? Ngomong, kenapa yang ditulis apa tadi? Ya, sama kan, seperti itu kan? Udah? Hah? Gimana post dulu gimana? Di post dulu gimana? Di post dulu. Tahan dulu di post dulu. Postnya mana? Ini ya? Belum. Oke, sudah semuanya anak-anak? Sudah? Oke, kalau sudah sekarang kita coba maju satu persatu per kelompok. Siapa yang mau coba maju? Angkat tangannya. Siapa yang mau maju? Oke, Rahel, yuk Rahel. Silakan. Dijawab ya. Apa itu yang pertama, Nak? Ya, terus. Ya. Ya. Ya, oke, itu pubertas. Kalau pidatonya bagaimana? Pidatonya
Siapa yang membaca? Yang membaca pidato siapa? Saya. Terus pendengarnya siapa? Teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk Rahel. Oke, yuk silakan. Arka. Ya. Pubertas perempuan kecil ya, sebelum dan sesudah ya. Ya, sebelum. Ya. Oke, untuk pidatonya. Nah, oke, terima kasih, Arka. Ya, tepuk tangan untuk Arka. Satu lagi, siapa yang mau coba? Oke, apa? Yuk. Balapan, ya, pubertas perempuan, bagaimana? Oke. Ya. 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 Oke, terima kasih. Pidatonya? Yang baca, yang dengar? Oke, terima kasih Arfan. Tepuk tangan untuk Arfan. Oke, berarti itu LKPD ini sudah dikerjakan. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, ketua kelompoknya yuk dikumpulkan ke Bapak lagi LKPD-nya. Sudah ditulis nama-nama kelompoknya ya? Tulis nama kelompoknya dulu. Tulis nama kelompok kalian. Ya, tulis. Ya, tulis namanya di depan aja nggak apa-apa situ. Iya, nama panjang, nama lengkap ya. Nama lengkap ya. Nama lengkap. Ya, Rizky, Pratama, terus Rahel apa namanya? Ya. Tulis. Ya, kalau sudah, ketua kelompoknya maju ke depan sini. Kasih ke Bapak KPD-nya. Eka sudah kau? Ya. Kaisa. Ya. Dia nggak apa-apa cuma Tidak? Oke, kelompok Tania, terima kasih. Lanjut, kelompok siapa lagi? Ayo, kelompok siapa lagi? Sena, ayo. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi yuk? Iya kan sih jangan situ. Betul tak? mana-mana di belakang. Ya, siapa lagi yang belum? Ya, kelompok ini. Oke, sudah semuanya? Oke, kalau sudah, KPD-nya 5 kelompok sudah dikumpulkan semuanya. Berarti hari ini
kita sudah belajar tentang pidato dan ubertas. Pidato itu tadi ada apa tadi? Orator, ya kan? Orator, terus apa? Tempat, terus pembacanya, isi pidatonya, salam penutup. Kalau pubertas itu ciri-cirinya kan, kalau yang perempuan sebelum pubertas apa? Ya, tumbuh jerawat, sebelum tumbuh jerawat, ya. Terus suara masih kecil, ya kan? Pinggul belum membesar. Kalau sudah pubertas, pinggul membesar, suara melengking, terus tumbuh jerawat, ya kan? Itu kan? Ya, oke. Dan sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi hari ini. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak bagikan lembar evaluasi kepada kalian untuk dikerjakan di rumah berkelompok kembali. Ya, oke, silakan. Abida, ini punya kamu. Tania, ini. Nika, ini. Raiza, Sena, ya itu nanti dikerjakan di rumah. Secara apa? Secara berkelompok. Oke, sudah? Kalau sudah, yuk Pak Iza, tolong disiapkan kembali karena waktunya kita sudah habis. Dirapikan bukunya, masukkan dalam tas. Ya. Oke, siapkan dulu Faiza. Yuk, siapkan. Ayo siapkan. Ya. Ania duduk dulu semuanya. Yuk. Ayo. Are you ready? See you tomorrow. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa duduk yang rapi dulu. Duduk yang rapi dulu semuanya.